ya baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program talk show dan malam ini menarik sekali bekerjasama dengan MAA, yaitu kita mengangkat tema fungsi kejurun belang dalam menata adat budaya Monggo. Nah ini bagi Anda yang ingin berpartisipasi silakan saja di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, saya lanjutkan bersama dua narasumber kita di sini, ada Dr. Andes Nurdin RM Hum, pemerhati adat Aceh, dan juga Dr. Andes Haji Azhari Basyad, tokoh adat Aceh. Nah tadi ini pertanyaan saya yang belum sempat terjawab ini Pak. Bagaimana seseorang dapat diangkat sebagai kejurun belang ini Pak? Mungkin apakah ada keahlian tertentu ataupun tadi sempat dikatakan bahwa garis keturunan juga atau bagaimana ini? Silakan Pak Nurdin. Dalam masyarakat tradisional kejurun belang ini juga istilah tradisional ya. Sebenarnya kejurun belang ini masuk struktur pemerintah tradisional di Aceh, mulai dari sultan sampai ke bawah itu ya. Kebetulan kejurun belang ini adalah orang yang mengurus tata pertanian di sawah dalam masyarakat Aceh. Jadi orang-orang yang dipilih biasanya kalau pada masyarakat tradisional seperti saya sebutkan tadi, bahwa kejurun belang itu pada umumnya itu turun-menurun. Mengapa? Karena dialah yang punya pengetahuan karena melihat pengalaman ayahnya, apa yang dibuat oleh ayahnya, apa yang dikatakan oleh ayahnya, bagaimana tindakan ayahnya, maka orang itu biasanya dipilih. Baik. Kebetulan keturunan ya, dipilih. Karena di situ harus orang yang bijak. Dia harus menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bertani di sawah. Jadi mulai dari kapan kita ini mau tanam, mau musim hujan, maka ada pembersihan tali air mulai dari hulu sampai ke hilir supaya airnya tidak terganggu. Kemudian waktu mulai turun sawah itu dalam masyarakat tradisional itu dimulai oleh kejurun belang dengan membawa tengku yang juga paham karena kita beragama Islam. Saya tahu yang ditanya nanti apakah itu asalnya dari sebelum Islam ya. Tapi tengku dibawa itu biasanya kalau mau mulai sawah itu kejurun belang akan membajak sawah dengan bajak emas. Bajak emas. Itu dahulunya. Dahulunya. Secara rahasia. Hanya berdua dengan tengku imum. Baik. Membajak itu. Dan kemudian membaca doa supaya padi makmur, tidak ada penyakit selama tanam padi, selama padi ada di sawah ya. Itu didoakan itu. Kemudian tidak boleh ada kalau berangkat dari rumah tengku dan kejurun belang berangkat ke sawah tidak boleh ketemu apapun. Jadi waktunya dipilih jam 3. Semua binatang sudah tidur, orang siapa lagi ya? Artinya jam 3 malam supaya orang tidak ketemu apapun ya. Itu ke sawah untuk membajak itu. Ini hal kan sebenarnya tidak diketahui lagi oleh masyarakat hari ini ya. Itu yang disebut dengan pufun belang yang sebenarnya. Nah, besok baru orang-orang bertani membawa sapi dan bajaknya lalu membajak sawah. Tentu dengan tadi dilalui oleh aliran air itu tidak terganggu lagi. Sudah melimpah ya, musim hujan kan. Kemudian dia juga seperti disampaikan oleh Pak Azhari tadi bahwa seorang kejurun belang itu mengerti dari hilir ke hulu mengenai bertani di sawah. Misalnya kalau sama turun ke sawah, maka sama meriang padi, membuang itu. Sama juga musim kadara padi. Ya, kalau sekarang dikasih pupuk ya. Nah, kalau dulu itu dibuang rumputnya. Kemudian musim panen. Itu bersama semuanya. Artinya apa? Serentak. Dengan demikian penyakit tikus menjadi kalau kita menanam sendiri habis pada kita. Artinya ini rata. Rata. Semua satu musim. Itu pola itu dipilih. Dipilih kemudian dilihat dengan kenang. Kenang itu adalah suatu ilmu pengetahuan geofisika tradisional dalam masyarakat Aceh dan orang-orang tua itu memahami dan hafal. 12 bulan dalam masyarakat Aceh itu dihafal. Bulan ini bagaimana, bulan ini bagaimana dan kapan bisa renam, bisa turun ke sawah
Demikian juga Dan Kenenang. Kenenang harus memiliki ilmu tersebut. Iya, ada ilmu, ya. Jadi jangan ditanya apakah kejuruan belang sekarang itu memahami itu, wallahu alam. Saya tidak tahu apakah semua kejuruan belang hari ini menguasai itu ya. Nah, karena itu juga sesuatu pengetahuan yang diwarisi secara tradisional oleh orang-orang tertentu. Orang tertentu ya, tidak semua. Tapi kalau di kampung banyak orang yang paham itu. Baik, dan mungkin untuk melestarikan apakah yang mengenai ilmu geofisika Kenenong ini adakah pembukuannya atau bagaimana ya? Ada, selama ini kami ini di MAA kan, kebetulan ini kami juga pengurus MAA. Jadi itu mengangkat itu. Ada sebagian yang lain daripada ini saya angkat karena kita punya web itu. Web itu kita isi dengan hal-hal yang aneh seperti itu. Nah, meskipun ini juga sudah masuk Pak ya. Di buku kita kan sudah saya tulis tuh Kenenong itu. Oke. Artinya ingin tadi lebih tahu seperti apa Kenenong ini bisa dicari langsung juga ada bukunya Ada, ya yang kita juga, sudah terbitkan. dan juga bisa di websitenya juga nih Pak ya. Di website ada beberapa meskipun tidak berkaitan dengan ini ya. Iya, dan seperti sudah ada telepon dan coba kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya baik, silakan Bapak. Ya, terima kasih narasumber. Ya. Kalau kalian topik di agak hard, cuma dong prihatin gitu. Mungkin fungsi kejuruan belang di daerah agak kurang. Pak Mukhtar. Baik. Jadi nanti agak lebih lahan belang ini lebih dipuskan ke rumah perumahan. Mungkin nah tanggapan dari Bapak narasumber tentang kejuruan belang di Aceh mungkin selamanya agak kurang fungsi di. Mungkin menang Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita langsung menanggapi pertanyaan dari Pak Mukhtar di Samahani terkait dengan fungsi kejuruan belang ini juga ini Pak ya, dan juga melihat bagaimana ahli fungsi yang lahan sawah yang sekarang sudah banyak dijadikan pemukiman masyarakat, pembuatan rumah-rumah baru. Ini mungkin silakan tanggapannya. Saya persilakan dulu kepada Pak Azhari Basna, silakan Bapak. Iya. Begini Pak Mukhtar, ini alih fungsi ini memang bahagian daripada dinamika masyarakat. Iya. Orang bertambah, bertambah banyak orang, kemudian kan lahannya diperlukan untuk menghidupi orang-orang yang banyak itu. Kadang-kadang memang orang berpikir realistis dalam masalah ekonomi. Iya. Ya. Umpamanya orang mau pergi naik haji, tidak mungkin dia hanya dengan padi ini dia bisa naik haji. Melihat bagaimana harga padi itu yang tidak pernah bisa memberikan keuntungan yang besar. Baik. Maka dijuallah belang ini kepada orang kaya, lalu orang kaya tidak lagi dijadikan belang, ya, dijadikan perumahan, kantor, toko dan sebagainya. Itu karena dinamika masyarakat. Ada memang karena kepentingan daripada petani sendiri, dan ada juga karena kepentingan dari pemerintah. Ya, pemerintah mau mendirikan jalan layang seperti di kampung Pak Nurdin ini kan jalan layang. Iya. Jadi terlantarlah banyak sekali sawah. Mungkin puluhan hektar mungkin sawah yang terlantar karena membuat ini upaya pemerintah. Iya. Jadi itu karena dinamika masyarakat. Kita menghendaki, bahkan kita himbau kepada pemerintah, jagalah lahan-lahan persawahan, jangan dijadikan tempat-tempat yang untuk kepentingan orang per orang. Karena ini menyangkut dengan kepentingan daerah. Bagaimana kita bisa berswasembada beras apabila sawah makin lama makin sempit? Betul. Sedang apa yang dinamakan dengan pertambahan sawah, pencetakan sawah baru itu sangat sedikit yang bisa terjadi. Banyak umpamanya di daerah saya di Melabuh itu sudah dibangun irigasi yang besar, kemudian cetak sawahnya tidak ada. Jadi percuma. Jadi, contohnya begitu. Yeah. Kemudian tadi masalah Kenenong. Ini memang sangat spesial keahlian dalam bidang orang-orang tertentu. Yang biasanya itu kadang-kadang ada magic di sana. Ada magic ya. Kadang-kadang magic ini tidak sejalan dengan hukum Islam ya. Umpamanya bagaimana supaya sawah ini
tidak kena hama. Iya. Ya. Maka setelah dipotong ayam di hulu sungai, di hulu apa ini, maka darahnya dipercikkan ke sana kemari, dipercikkan ke sudut sana sudut sini sebagainya. Oke. Nah, ini jadi Tapi ini itu ceritanya dulu ini Pak ya? dulu sampai sekarang masih ada. Masih ada itu Masih ada. yang potong ayam itu masih ada. Di kampung-kampung gitu ya, Baik. kampung-kampung. Kemudian satu lagi fungsi daripada kejuran belang ini itu buat musraya. Nah, musraya ini gotong royong. Baik. Gotong royong ini luar biasa itu. Orang yang tidak ikut gotong royong itu dia akan diboikot oleh masyarakat kampung itu. Gotong royong umpamanya perempuan belah tunong ini. Baik. Itu semua masyarakat tu gotong royong di sana. Kemudian belah baru. Kemudian belah timur, kemudian belah barat. Jadi itu ada hari-hari tertentu di mana mereka gotong royong. Baik. Nah, ini. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat-sangat berfaedah. Sangat banyak manfaatnya gotong royong atau musraya yang dipimpin oleh kejuran belang. Terima kasih. Iya. Silakan Pak Nurdin menjawab pertanyaan dari Ya, Pak terima Mustafa kasih ini. Pak Mukhtar. Pertanyaannya ini bagus karena pertama peran kejuran belang itu berkurang sejalan dengan sebenarnya ini ada pengaruh modernisasi. Baik. Kemudian ada orang yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurus sebagian dari tugas kejuran belang. Jadi kelihatannya nggak ada peran lagi atau berkurang peran dari kejuran belang. Sesungguhnya pada tingkat bawah kejuran belang itu masih eksis. Nah, kemudian masalah tanah sawah dijadikan tapak rumah atau toko. Itu memang kita tidak bisa hindari, tetapi kita bisa, misalnya seperti kejadian di PD Jaya. Mengapa saya tahu itu dari para pejabat di PD Jaya, mengapa jalan meskipun mahal dibuat jalan layang di PD Jaya menuju ibu kota PD Jaya. Itu adalah untuk menghindari berdirinya toko di kiri kanan jalan itu, supaya sawahnya tidak menghilang. Jadi dengan jalan layang maka sawahnya tetap bisa ditanami itu. Baik. Jadi ada upaya dari pemerintah untuk berpikir bahwa lahan itu tidak boleh berkurang meskipun bangunan jalan terus. Baik, ya. Dan coba kita sapa penelpon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Abdullah. Iya, sedikit ini saya mau tanya buat kepada kedua narasumber. Itu kejuran belang itu apakah ada pembagian hak atau dalam istilah bahasa Aceh guna upah jerihnya turun yang kerja? Karena mungkin awak yang mungkin yang selaku pawang ini ataupun kedua ini bagibannya kayaknya kiban jadi payahnya guna tujuh bagi atau bagiban jelas sekali kamu orang mudanya kadang-kadang perlakuan yang menurut kahanam tu only kagak pi musuh gak pihana Iya. guna mentang waktu kamu nonton di video ujulan belang mentang kahanam terpuli kamu. Yang kenyang mentang kepada Bapak mohon untuk menjelaskan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Abdullah di Banda Aceh. Nah ini langsung boleh ditanggapi ini Pak ya terhadap mungkin dari pertanyaan tadi. Boleh. Jadi Pak Abdullah terima kasih. Ini juga suatu pertanyaan yang bagus sekali supaya para penonton yang lain juga memahami bahwa apakah kejuran belang itu punya hak, punya gaji seperti pegawai negeri sekarang ya. Sebenarnya dia ada pendapatan yang tidak mengikat sebenarnya. Misalnya ketika sawah dijual kepada orang lain, maka dia ada hak di situ, ada bagiannya. Namanya terserah itu, saya tidak begitu mengerti apa istilahnya. Jadi apakah ada misalnya 10% dari harga penjualan itu kita tidak tahu itu karena tidak mengikat. Ya. Kemudian artinya ada tetapi tidak mengikat. Ada. Kemudian
Kujurunblang ini kan berhubungan juga dengan struktur di atasnya. Jadi biasanya ada pembagian pada masyarakat tradisional itu. Ada pembagian dari Ulai Balang yang mengapal apa istilahnya Ulai Balang Cut Ulai Balang yang mengapalai distrik itu. Distrik kalau dalam bahasa GOP distrik ke Ulai Balangan itu. Biasanya ada pembagian dari, kemudian ini kan ada Ulai Balang itu ada pengelolaan lumbung desa ya. Namanya lumbung desa tapi sebenarnya itu di kecamatan di bawah Ulai Balang itu. Nah, barangkali seperti itu, tapi pendapatannya tidak mengikat. Tapi yang jelas mereka ini adalah orang yang dipilih oleh masyarakat, orang yang cakap di antara para petani. Sampai sekarang juga begitu, orang yang cakap di antara para petani. Dan ini lagi, ada orang yang cakap pada zaman kita sekarang, tapi tidak mau. Yang mau, karena apa? Itu berhubungan dengan bahwa jabatan itu pendapatannya tidak menentu. Tetapi kita adalah mengempalai orang-orang yang sama-sama bertani dengan kita, kemudian dipercaya sebagai orang yang dituakan. Baik, artinya juga ada segi keikhlasan ini Pak ya? Iya, sama dengan Gesi. Gesi kan itu tidak ada gaji dulu. Baik. Demikian juga Kujurunblang nggak ada itu. Nggak tertulis seperti sekarang. Sekarang Gesi ada honor kan? Sementara di Kujurunblang belum ini Pak ya? Belum ya. Jadi memang dalam masyarakat tradisional memang lebih banyak ikhlas beramal. Baik. Nah, gitu. Baik. Saya kira begitu Pak Abdullah. Iya, ya silakan Pak Asari yang menanggapi. Iya, itu betul apa yang dikatakan oleh Pak Nurdin. Dan itu memang tidak sama di antara daerah-daerah. Tidak sama. Di daerah Nagan itu yang sangat fanatik kepada persawahan ini, itu ada bahagian untuk Kujurunblang. Itu punya 2 kating. 3 kemukoh 2 kating. 2 kating itu kira-kira 20 kg. 40 kg. 40 kg. Ada. Nah, itu ada. Itu tergantung kepada berapa luasnya lahan yang digarap oleh itu. Jadi memang ada pendapatan. Jadi untuk menjadi Kujurunblang itu tidak miskin. Nggak lapar lah. Nggak lapar. Baik. Walaupun Kujurunblang sendiri tidak memiliki lahan pertanian. Enggak. Biasanya ada. Biasanya ada. Bahkan dia harus punya. Harus punya, karena dia lebih tahu ini Pak ya. Iya, Kalau enggak ngapain ke sawah? dia mesti punya dia. Karena juga melahap lahan sendiri dan juga membantu masyarakat yang lainnya. Iya. Baik. Nah, tapi tadi juga terkait bagaimana fungsi dari Kujurunblang ini sendiri, bagaimana caranya apabila ada alih fungsi tadi ini sendiri. Mungkin dari pemerintah ada tidak ini Pak, bagaimana penetapan regulasi ini agar lahan persawahan juga semakin lama tidak semakin sempit. Itu Sebenarnya seperti ada apa? sih zonasi ya, zonasi yang diatur oleh pemerintah ada itu. Daerah mana boleh dibangun, daerah mana yang nggak boleh dibangun, daerah mana yang boleh sawahnya dikurangi, daerah-daerah kurang produktif. Baik. Ya, itu tanah-tanah kurang produktif ya silakan. Jadi bukan hanya karena strategis untuk membangun, tapi daerah tidak produktif itu ada pemikiran seperti itu. Ya. Daerah-daerah produktif itulah seperti dilakukan oleh dalam Blang Merdu itu di Pidijaya kan. Dibikinlah, saya tanya itu kepada ketua Bapedanya, mengapa jalan layang itu kan mahal? Baik. Kalau nggak kita buat itu Pak, hilang sawah semua. Sepanjang Artinya itu. ini kebijakan yang mendukung Bukan hanya tempat jembatan itu, tapi di sampingnya jadi kedai dari semua Baik, itu. baik. Jadi berapa banyak yang hilang sawahnya gitu. Jadi kebijakan seperti itu yang mendukung juga bagus tetap itu. adanya lahan Ya. pertanian. Ya. Tapi juga pernah ini ada kebijakan dari seorang bupati di Aceh Besar, bagaimana yang sudah lahan persawahan yang sudah dijadikan rumah, jadi harus digantikan dengan lahan yang lain. Itu seperti apa Pak? Ya seharusnya tempat yang begitu, seharusnya begitu. Jadi ini lahan sudah diambil, berapa banyak diambil, bikin lain. Jadi kalau ada kebun, kalahkan kebun itu jadi sawah gitu. Baik. Maksudnya gitu itu anjurannya. Iya, artinya menjaga agar lahan pertanian Lahan, ini, ya. terutama lahan sawah tetap ada dan tetap adanya juga budaya menggo ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kita ini Pak ya. Iya. Dan ini juga sangat menarik sekali bahwa dengan topik ini kita sebagai masyarakat yang mungkin yang masih awam sekali seperti apa Kujurunblang ini menjadi tahu ini Pak ya. Itulah budaya dan juga adat Aceh dalam
bertani, dan kita ketahui bahwa Aceh juga sebagai lumbung padi juga ini untuk Indonesia. Baik. Nah, tadi juga perselisihan terjadi di masyarakat kita terkait dengan pembagian air. Nah, ini juga peran dari Kejurun Blang ini sendiri. Mungkin bagaimana caranya untuk menangani adanya perselisihan pembagian air ini, terutama untuk sawah irigasi ini Pak ya. Ya, saya persilakan Pak Azhari. Begini, acap terjadi memang. Sering terjadi. Sering terjadi. Karena kompetisi antar petani ini luar biasa kan. Itu kan menyangkut dengan kehidupan seorang. Umpamanya pada musim kemarau. Itu akan sulit sekali hidup padi kalau tidak ada air. Yeah. Dan kalau tidak hidup padinya itu dia akan merana 1 tahun. Jadi oleh karena itu mereka itu berkompetisi. Maka kadang-kadang dipotong tali air di daloi. Ya. Jadi air yang sedang mengalir kemari, ya entah bagaimana caranya diputus. Yeah. Nah, itu ada yang demikian. Kemudian sekarang kan ada peradaan adat. Ya, peradaan adat itu. Maka disinilah peradaan adat perlu itu diselesaikan di kampung. Kejurun Blang mendata persoalan-persoalan perselisihan ini dilaporkan kepada Geci atau kepada Mukim, nanti akan dimusyawarahkan bagaimana menyelesaikan kasus-kasus terjadinya perselisihan dan sengketa di antara petani-petani ini. Ada caranya memang, dan asyik memang kalau kita melihat itu, memang asyik sekali. Itulah kehebatan adat Aceh. Tidak ada perkara yang bisa lanjut ke pengadilan, tidak ada. Langsung bisa diselesaikan pada tingkat Geci atau pada Mukim. Nah, ini. Bahkan kadang-kadang hanya Kejurun Blang yang menyelesaikan. Tidak sampai kepada Geci, Kejurun Blang menyelesaikan. Nah, ini memang hebatnya itu. Baik, artinya penyelesaian di tingkat kampung secara adat ini Pak. Tanpa harus ke pengadilan. Enggak sampai ke atas. Karena begini, yang namanya perselisihan di kampung itu harus diselesaikan dengan adat. Dan harus dipahami bahwa penyelesaian secara adat itu adalah penyelesaian dengan hati. Baik. Damai di hati, batas ke desa juga di hati. Kalau kedua belah pihak sudah menerima, sudahlah selesai. Maka disebut dalam itu, diumpamakan dalam ungkapan Aceh. Ya, orang berdamai itu ya dalam bahasa Aceh itu pisang saboh rekoh dua. Meskipun nggak adil tetap dipotong dua, itu sudah adil. Begitulah akad adat itu menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Jadi kemudian tadi itu yang disebut oleh Pak Azhari, misalnya setahun orang rugi, itu juga ada ungkapan. Rugo titun urung mego, rugo ti uro urung jak sekolah. Kalau orang sekolah itu tidak hari tidak bersekolah, ikut ujian, tidak ikut ujian 1 hari kan rugi. Orang mego setahun rugi, jadi rugi dia. Jadi ada perumpamaan dalam masyarakat Aceh. Lebih rugi orang yang mego tadi ini Pak ya. Nggak bisa makan kan? Baik. Nah ini selain sengketa air juga ada sengketa pematang ini Pak, ya, atau batas. atu. Itu seperti apa Pak penyelesaiannya? Itulah penyelesaiannya juga begitu. Ditarik, namanya rambu. Rambu itu apa bahasa Indonesia itu? Rambu tali ditarik dari pojok sini ke pojok sana. Jadi jarang pematang itu yang tidak lurus. Yang tidak lurus apa sebabnya? Tentu ada batas yang ditanam di dalam itu. Apakah batu atau kayu kuat itu ya. Mengapa ini bulat? Kenapa tidak lurus ya? Nah, tapi yang lurus itu diluruskan dengan tali. Baik, dan itu juga ada aturannya. Ada aturan. Kan begini, semua sawah ada ukuran. Baik. Ini sawah misalnya 1 hektar, 2.500 meter. Nah, kalau meterannya sudah bergeser berarti kan sudah lebih itu. Punya orang itu. Kembali lagi ke ukuran awal. Ukuran. Artinya setiap persengketaan selisih paham apakah itu masalah air dan air itu bisa diselesaikan secara adat juga. Dan Kejurun Blang ini juga punya wewenang. Mengatur permasalahan ataupun perselisihan yang terjadi tadi. Dan ini ada hal yang menarik dari penyelesaian ini. Baik, apa ini Pak? Ya, kalau misalnya saya dengan Pak Azhari berselisih batas ya, tidak hanya di sawah tapi di kebun misalnya, atau batas pekarangan, ya ribut tuh. Lalu dibawa ke Menasah, nggak selesai dalam sidang Menasah, maka dia akan diselesaikan on the spot di lapangan. Di mana tanah berselisih itu. Akan ditanya. Dan itu adalah pengadilan terakhir secara adat. Kalau nggak terima, yang nggak terima itu kalah, ada hukum adat, sanksi adat.
tidak perlu orang-orang tidak mengundang dia pada gotong royong, macam-macam lah sanksi Artinya akan ada itu. dikucilkan oleh masyarakat. Ya, juga. sampai di lapangan akan berdiri si geci atau kujurun belang kalau di sawah. Di mana batas Pak Azhari? Sana. Tanya sama saya, di mana batas? Sana. Lalu dia berdirilah di tengah. Di sini batasnya. Itu nggak boleh dawa-dawi lagi. Baik. Itulah wibawa dari kujurun belang itu. Kejurung belang tersebut. Ya, artinya begitulah peran dan juga fungsi dari kejurung belang ini yang begitu bijaksana dan begitu sangat dihargai oleh masyarakat, dan dia juga memiliki kelebihan terkait dengan ilmu dalam bertani ataupun mego ini. Dan menurut saya semakin menarik bincang-bincang kita, dan kita akan lanjutkan lagi usai pariwara berikut ini.